Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam untuk semua sahabat dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi pengalaman apa yang saya rasakan selama saya hidup berpuluh-puluh tahun di negara Swiss. Tentu ada suka dan dukanya. Nah, untuk sahabat yang ingin mengetahui ya kalau kehidupan di luar negeri itu di negara manapun ya menurut saya tentu ada sisi suka, ada sisi baiknya dan juga ada sisi duka di mana banyak hal-hal yang barangkali kurang kita sukai, namun jika kita memilih untuk hidup di negara lain, maka konsekuensi dan mental apa yang harus kita siapkan. Nah, di video ini saya akan sharing untuk kalian. Untuk selengkapnya silahkan diikuti. Yang pertama akan saya bahas mengenai dukanya dulu, bagaimana atau mental apa yang harus kita siapkan, khususnya jika kalian memilih untuk tinggal di negara Swiss ini. Saya tinggal di salah satu desa di Zurich Oberland, di mana kalian lihat ya suasananya itu sangat nyaman, sangat sepi. Kalau bangun tidur itu kita selalu bisa mendengarkan suara burung seperti ini walaupun sudah siang hari ya, suasana sepi. Dan di belakang saya itu adalah rumah-rumah tetangga sebelah tentunya. Hubungan baik dengan tetangga, namun kehidupan di sini privasi sangat dijaga tinggi sehingga kita atau orang di sini jarang sekali ya mengetuk pintu tetangga langsung. Barangkali juga ada, namun hal itu jarang sekali dilakukan. Nah, di sini kita diperlukan mental di mana kita harus bisa mengerjakan semuanya itu sendiri, dari pekerjaan rumah tangga ya, memasak, membersihkan rumah dan macam-macam. Saya pikir kalau hal ini tuh sudah biasa juga di Indonesia, namun untuk teman-teman yang manja ya, yang biasa mempunyai PRT di rumah, maka jika kalian untuk berencana hidup di negara ini, kalian harus bisa mengerjakannya sendiri. Karena di sini itu jarang sekali orang yang mempunyai PRT. Jadi orang sekaya apapun, mereka mengerjakan semuanya sendiri. Nah, ini suasana lingkungan di sekitar rumah di mana saya tinggal ya, seperti teman-teman lihat ada space ya, jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya. Yang menurut saya kurang saya suka di sini adalah dimana kalau ada tetangga sakit, bahkan ada tetangga yang meninggal sekalipun kita tuh tidak mengetahui ya. Jadi tahu-tahu ada pengumuman di kantor kecamatan ya kalau ada orang ini sudah meninggal dunia, seperti itu. Mungkin hal ini sangat berbeda dengan budaya di Indonesia tentunya. Barangkali untuk banyak teman-teman sudah terbiasa juga ya mengerjakan banyak hal sendiri, seperti pekerjaan rumah tangga atau juga ya banyak yang lainnya ya, dari A sampai Z mengerjakan sendiri. Maka itu sangatlah bagus, jadi mental yang sangat baik jika kalian akan tinggal di luar negeri. Dan juga untuk teman-teman yang biasa hidup manja ya, yang biasa dilayani, kalau perlu ini itu selalu ada orang yang membantu, maka kalian akan sedikit mengalami culture shock. Nah, ini ya informasi yang sekali lagi bisa saya sampaikan, sisi nggak enaknya dan mental apa yang harus kita siapkan untuk bisa tinggal di negara Swiss khususnya. Di sini saya akan memberikan contoh yang real, yang nyata, yang terjadi pada diri saya pun. Beberapa saat yang lalu saya sempat menjalani suatu operasi ya di rumah sakit ceritanya. Nah, ketika berada di rumah sakit tentu tidak ada masalah ya, karena ada dokter dan perawat-perawat yang merawat kita. Namun setelah pulang ke rumah di sini ya teman-teman, kalaupun ada suami ya dan juga ada
tetangga ya banyak. Namun kita harus bisa mengerjakan kegiatan itu sendiri. Jadi walaupun badan sakit ya, masih terasa banyak sakit, kita harus bisa memasak makanan sendiri. Kalau di Indonesia biasanya kan kalau orang habis pulang dari rumah sakit ya, habis sakit apalagi dioperasi kayak begitu, tentu dimanja ya, tentu ada selalu orang yang menyediakan makanan kita atau mencuci pakaian kita. Nah seperti itu kan. Namun kebanyakan kalau di negara Swiss kita harus bisa melakukannya sendiri dalam kondisi seperti itu. Ya, kalau kita kerjakan ini merupakan hal yang biasa di sini. Namun kalau untuk yang belum tahu maka aduh kebangetan kayak begitu kan ya. Masa kita baru bangun sakit harus sudah mencuci pakaian ya, menyetrika dan ya macam-macam seperti itu. Nah, di sini tuh karena mental dan sudah merupakan hal yang biasa, maka hal tersebut itu mudah-mudah saja dilakukan. Jadi intinya di sini saya membicarakan hal-hal yang dukanya itu ya bukan hanya saat kita sehat saja. Namun juga di saat kita kan suka ada kemalangan ya, maksudnya jika sakit lah, jika kondisi emergensi dan ini itu. Nah, di sini mental kita harus bisa menyelesaikannya sendiri. Untuk orang yang masih muda dan mempunyai keluarga, tentu saja ada suami dan anak-anak yang bisa membantu kita ya. Di sini sangatlah baik. Namun saya pun membicarakan untuk orang-orang yang lanjut usia. Di negara ini pun banyak yang tinggal sendiri ya. Saya masih beruntung, saya masih tinggal dengan suami. Jadi suami saya bisa membantu pekerjaan-pekerjaan seperti itu dikala kondisi badan saya kurang baik. Namun untuk orang yang tinggal sendiri ya, baik pria maupun wanita di sini itu banyak yang demikian. Nah, kalau kebayang ya, aduh miris, kasihan kayak gitu kan. Karena sudah biasa ya, mereka itu memang mentalnya sudah luar biasa hebat ya, dan mereka melakukannya sendiri. Walaupun kalau secara human rasa kasihan itu pasti ada ya teman-teman. Nah, selain itu kalau di negara ini untuk orang-orang yang hidup sendiri, yang tidak mempunyai siapa-siapa kayak begitu, bagusnya dari pihak pemerintah pun menyediakan pertolongan khusus ya. Jadi ada orang yang datang ke rumah untuk membersihkan rumahnya, bahkan juga ada orang yang membantu untuk pergi belanja ya. Kebutuhan-kebutuhan makanannya itu sudah diorganisasi dengan baik. Jadi ada bagusnya juga dan sangat bagus menurut saya. Walaupun kita hidup sendiri ya, seandainya hidup sendiri di negara ini, urusan-urusan seperti itu pemerintah pun turun tangan dan hal ini pun sudah biasa ya, jadi lancar dilakukan programnya di negara Swiss ini. Dan sekarang saya akan menceritakan sukanya. Bagaimana saya sangat gembira dan beruntung ya bisa hidup di negara ini, di mana sistem dari negara ini tuh berjalan sangat baik. Jadi terutama ya masalah korupsi di sini tuh sangat sedikit sekali, bahkan mungkin ya saya tidak bisa mengatakan tidak ada, barangkali ada ya, namun jarang sekali saya mendengar kasus korupsi. Kalau mohon maaf ya, kalau saya bandingkan dengan di Indonesia, hampir setiap hari saat ini saya mendengar, aduh korupsi dan korupsi lagi. Mungkin itu pun salah satu penyebab di mana suatu negara akan susah untuk berkembang atau untuk maju. Nah, kalau di negara ini hal tersebut itu sangat minim ya, lebih baik saya katakan sangat minim, di mana hasil pajak dari masyarakatnya pemerintah mengelolanya sangat baik. Salah satunya untuk kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Dan kalau jalan di negara ini tuh kebanyakan mulus-mulus. Bahkan saya pun sering bertanya-tanya ya, jalan-jalan itu masih bagus, tidak ada lubang, namun juga sudah mulai diperbaiki lagi.
Kadang-kadang juga saya heran ya, saking banyaknya duit nih negara ini. Jadi jalanan yang masih bagus juga sudah diperbaiki kembali ya, mungkin nggak tahu diapain kayak begitu. Nah, selain itu pun sukanya dengan sistem yang ada dan juga memang kebersihan ya, alam di negara ini itu sangat cantik. Jadi kita nggak kalau penat sedikit kayak begitu, tinggal keluar rumah menikmati alam yang memang terawat, dan kebersihan ini pun masyarakatnya itu sudah disiplin dari sejak kecil. Tentu saja ya, hal kebersihan sampah-sampah ini pun ada yang mengelola, sama dengan di Indonesia. Namun di sini itu orang-orangnya itu sudah tahu tidak membuang sampah sembarangan di mana aja, sehingga memudahkan para petugas pengelola kebersihan itu untuk membuat suatu lingkungan yang memang nyaman, bersih. Seperti kalian banyak lihat di video-video saya sebelumnya, di mana saya sengaja berkendaraan kemanapun ya, coba kalian perhatikan, jarang sekali kita melihat ada sampah di manapun ya, di jalan-jalan. Apalagi kalau di perumahan-perumahan itu orang tuh sudah sadar membuang sampah itu tidak sembarangan. Namun dari segi lain, fasilitas dari pemerintah itu memang disediakan ya. Jadi sampah plastik itu dipisahkan, sampah hijau atau kompos itu juga dipisahkan, botol-botol juga dipisahkan, bahkan botol kaca itu ya, kalau botol yang berwarna coklat masuknya ke yang berwarna coklat, yang hijau, yang putih, itu pun sudah detail ya, dan masyarakatnya sudah sadar mengikuti peraturan tersebut. Jadi memang di sini tuh kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintahnya. Saya pun sangat suka dengan sistem transportasi umum di negara ini, di mana kemanapun kita pergi, sampai ke puncak gunung pun ada transportasi umum. Jadi memang pengelolaan dari pihak pemerintah itu sangat bagus sekali. Nah, kalau saya katakan ya, jadi suka dukanya itu memang sangat terasa sekali. Bagaimana mental apa yang harus kita siapkan. Tapi kalau kita sudah siap dengan mental kita, maka akan sangat mudah menjalani kehidupan di negara ini. Nah, bagaimana dengan mencari pekerjaan di negara ini? Apakah susah atau mudah atau bagaimana? Itu ada pun salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh banyak ya sahabat dari Indonesia. Sebetulnya banyak sekali di video-video saya sebelumnya pun yang menjelaskan ya cara mencari pekerjaan dan tantangannya. Tantangannya itu sangat sulit ya, karena juga banyak saingan dari negara-negara lainnya yang masyarakatnya atau orang-orang yang ingin bekerja di negara Swiss, karena memang menggiurkan gaji atau income, pendapatan orang kalau bekerja di negara ini memang cukup tinggi ya dibandingkan dengan banyak negara-negara maju lainnya. Jadi di sini saya akan mengatakan juga untuk mencari pekerjaan di sini itu tidak mudah ya teman-teman. Banyak sekali persyaratan dan juga kemampuan dari seseorang itu sangat dipentingkan. Jadi itu ya kira-kiranya seperti itu. Jadi tidak mudah sama. Namun orang Swiss itu terkenal orang yang sebagai pekerja keras ya, dimana kebanyakan orang di sini itu yang muda-muda ya, yang belum pensiun seperti saya itu, mereka harus bekerja untuk bisa membiayai kehidupannya. Nah, jadi kalau masalah mencari pekerjaan saya pikir sama juga ya, cukup sulit di negara ini, apalagi setelah masa pandemi ini ya, di mana sebelumnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengurangi tenaga kerjanya, dan ya begitu ya kondisi saat ini. Demikianlah teman-teman sharing saya pada kesempatan video kali ini, semoga menambah wawasan dan juga untuk sahabat yang terutama ingin mengetahui suka duka kehidupan di luar negeri itu seperti ini yang saya rasakan. Jadi tidak semuanya wah atau indah ya, seperti banyak teman-teman yang saksikan atau juga mengomentari wah enak.
Tentu ada sisi enaknya seperti yang saya katakan tadi, dan juga ada sisi enggak enaknya atau sisi dukanya. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.